90,2 FM Suara-suara warga Indonesia. Hari ini kalau misalnya ini kita di 2 SKS ya, ya kan. Pelajaran hari ini bukan pelajaran. Hal baru yang bakal kita pelajari hari ini itu adalah tentang satu hal yang lama. Tapi ini mungkin buat beberapa Gen Z? orang ini adalah hal yang baru. Ini asing nih hal ini nih. Ya. Apa buat Gen Z, buat Gen Alpha, pokoknya Ya. gen-gen angkatan kita ke bawah lah. Betul. Jadi hari ini tuh kita mau ngebahas nih sahabat suara tentang vinil, Kaset, CD. CD. Kalau vinil mungkin sekarang semua orang ini udah Karena lagi familiar. naik, lagi ngetren. Tapi CD dan kaset. Di samping kita makanya kita undang salah satu narasumber yang valid untuk ngebahas itu semua. Ada Mas Bruri dari Come Store. Halo. Halo mas semua. Halo Mas Bruri. Sehat Mas ya, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat. Yo. Tadi kita sebenarnya udah ngobrol off air banyak banget dan itu seru banget. Nanti kita bikin extended cut-nya. Nanti tunggu aja nanti kita bakal bikin obrolan off air-nya, acara off air-nya, sorry. Kita bakal bikin acara off air-nya di mana nanti sahabat suara yang pengen ngedengerin, yang pengen tahu bisa datang. Nanti deh itu kita bikin, kita godok dulu semuanya. Tapi hari ini kita belajar dulu tentang vinil, kaset, CD, macam-macamnya itu ya kan ya. Karena Mas Bruri ini bisa dibilang salah satu penggiat juga ya. Kalau Mas Bruri maunya dibilang apa Mas? Penggiat kah? Seller juga kah? Kolektor kah? Penjual CD gitu Penjual kan. CD. Iya kan? Ya. Juga sekalian karena kan ada toko offline juga kan. Yang namanya toko offline zaman sekarang itu kan kenapa tak bikin ada offline? Karena bisa buat meet point gitu kan atau titik temu gitu kan. Terus dari situ ya info shop juga. Kalian pengen tanya apa sih gitu kan? Oh, langsung Asik. gitu. Iya. 101-nya. Tarifnya kayak taksi Atlas. Tapi udah mulai dari tahun berapa Mas Bruri mengkoleksi ini semua atau Iya. mentasbihkan diri? Alah, berat banget bahasanya. Apa mentasbihkan diri? Enggak. Lebih ke oke, aku hobinya ada di sini nih, di kaset, CD dan juga vinil. Kalau hobi sendiri sih sebenarnya dari ini ya, dari zaman sekolah, dari SD ya. Cuman balik lagi kalau mama waktu SD ya kita koleksinya lagu-lagu anak-anak. Iya, Itu sih benar. umur lah. Iya. Itu udah hilang ya Mas ya. Atau ini nih, karena dulu radio kan ada kayak tutur tinular, Ya. kayak gitu kan ya. Radio play. Sahur sepuh, Iya. sahur sepuh. Nah, kalau Iya. rumah anak-anak dulu kan ada yang namanya kaset Sanggar Cerita. Ya. Itu Iya. tuh. Dari situ ngoleksinya Koleksi justru itu. Mas Bruri. Oh. Dari radio play akhirnya dikoleksi, naiklah lagi ke musik. Pada akhirnya ketika mulai udah SMP gitu kan, perbendaharaan musiknya semakin ini nih, Asik. semakin Luas. semakin meluas Iya. nih. Karena teman seneng ini nih, seneng ini nih. Seperti halnya anak-anak di seumurannya gitu kan. Anak SMP itu kan demen ada yang seneng pop. Ya, Iya. Terus macam-macam. Ntar di saat-saat itu alternatif rock ya. Karena Iya. tahun 90-an Ya, kan. Iya. alternatif betul. Yang lebih rancak, lebih apalagi ya golden era lah itu 90-an the best. cari musik apa aja ya. Iya kan? Banyak Kita mau musik yang ngomong-ngomong enak fashion, di 90-an mau- tuh. itu Iya. jadi role model detik ini balik lagi nih. Bener. Ya kan? Iya. Akhirnya ketemu beberapa teman, oh ternyata ada yang seneng GNR nih, gitu kan. oke. Terus nanti ada yang seneng hard rock nih apa nih. Ya. Walaupun waktu itu cuman cukup tahu aja gitu kan. Oh ini namanya ini toh, ini bandnya ini toh gitu kan. Tapi pada akhirnya dari situ terus kita cari info karena memang benar-benar effort ini ya. Kita nyari itu kan media itu tidak menawarkan secara gamblang seperti sekarang. Iya. Paling cuman ada di rubrik kecil gitu Iya, kan. iya. Apa sih gitu Iya, kan. betul. Balik lagi nanti yang akan kita bahas, kita dari kaset-kaset itu kan ada thanks to-nya, kita Iya. ya, gacha sebenarnya kayak Betul. beli kucing dalam karung itu kan. Yang penting kadang wah iki koyoke koncone Benny kok terima kasih sama ini ya. Iya. Gancane iki mesti Iya, iya. juga apik. Terkadang ini Mas meleset. Alirannya beda, genrenya. Ternyata memang dia ini ya emang musikalitasnya aja yang bagus gitu. Iya. Udah. Nah, tapi dari situ akhirnya kita ngerekam jejaknya atau pengarsipan itu dimulai dari situ kalau saya. Oke. Berarti Jadi ada dari SMP Mas Bruri itu. Jadi ada Udah. beberapa yang misal nih
beli nih toko kaset ya waktu itu ya, Iya. Blutin, Iya, Stara gitu kan, atau yang di apa ya pinggiran-pinggiran jalan yang kecil-kecil sama Iya. yang elektronik Yang itu. toko-toko, masih ada toko kaset. Biasanya ada radio merek nasional tuh di situ. Ada Niko. Niko bener. Republik Radio Revolusioni. Ya, Revolusioni. Aiwa mahal tuh Pak. Yang kadang itu juga ada jual raket juga, jual piala juga. Iya benar. Nah dari situ kadang ada beberapa gini nih, udah nyampe rumah kita dengerin, aduh kok ternyata di luar ekspektasinya gitu kan. Iya. Akhirnya yaudah simpen dulu. Memang ternyata yang saya yakini dari zaman lalu sampai detik ini bahwa next bakal kupingmu cocok kok, atau masuk ke telinga, simpan aja dulu gitu kan. Dari Seiring situ. berjalannya dengan umur, nih lagu bakal cocok ke saya. Iya. Kalau umur terlalu ini ya kayaknya. Seiring bertambahnya dewasa dan pengalaman hidup. Iya, Mas Bruri ya. Betul. Referensi juga makin Bener, banyak. bener. Berarti kalau dulu zaman SMP itu tahun berapa itu ya? Kalau SMP berarti di 90-an akhir. 90-an akhir mau ke 2000. 2000-an ya, 2000 awal. Masih ingat nggak kayak kaset atau mungkin CD kaset lah ya, zaman tahun-tahun segitu masih kaset. Yang akhirnya pertama diarsipin Iya. sama Wah, Mas Bruri. ini nih kayaknya nih. Ini yang pertama dibeli kayak akhirnya pas nih. Itu era-era transisi dari pop punk ke Iya, R&B. semuanya di situ. Rada susah ya kalau gitu ya, karena kan dulu itu ketika cari band-band yang underrated ya istilahnya kayak gitu ya, itu pada akhirnya kita dapat di tukang-tukang atau penjual-penjual second. Hidden gem. Bahkan berarti dari dulu pun Mas Bruri sendiri udah nyari yang mainstream kayaknya, ntar deh kita coba. Karena kan gini, misal kita akhirnya di medio itu ya baru dengerin nih. Iya. Sementara si kaset itu rilisnya udah 10 tahun yang lalu. Otomatis kan di yang begitu ya. musik Udah konvensional nggak ada. itu kan udah nggak ada barangnya. Iya. Update-nya kan yang baru-baru tuh. Iya. Mungkin paling lama lah antara 5-8 tahunan ke belakang. Itu pun biasanya kalau mau stoknya masih banyak ya nggak laku kali. Iya. Yang covernya udah agak kuning ya. Iya, kena srengenge. Serengeng. Tapi oke, berarti kalau mungkin album pertama itu lupa, tapi mungkin album pertama yang Mas Bruri kayak wah ini nih, ini aku banget nih. Jadi yang aku disukain. Kalau disuka relatif, tapi kalau untuk yang Berkesan banget. berkesan ya, Iya. berkesan itu karena biasanya dulu kita beli second karena bisa biar dapat katakan uang 20.000 itu bisa dapat 3 kaset gitu kan. Iya. Sementara di toko musik itu udah jadi ngejamanin harga di 15, Sampai 18, 20-an. 20, 23 sampai 25. Iya. Tapi di situ di 18-20-an lah. Jadi kalau Indonesia itu beli itu ini Ahmad Ben. Ahmad Ben, bahkan Iya. Ahmad Ben, Ha-ha, bukan Dewa. bukan. Ahmad Ben ya Mas Ahmad ya. Ben. Yang muda mabok, yang tua korup. Keras tuh. Iya kan? Sisi Ahmad Iya, Ben Iya ya kan? keras. Iya. Itu terus kalau untuk yang band luar itu yang emang dulu susah dicari dan pada akhirnya itu dapat ketika waktu SMK tuh. Diinfo sama temen, kamu nyari kaset ini kan ada tuh di display nyempil ada 3, kayaknya si Mas bongkar-bongkar dapat stok dari gudang. Oke. Diftun Adrenalin. Deftones. Ya, Terus Deftones. seleranya Mas Bruri itu emang agak menyamping daripada selera-selera mainstream yo. Iya. Sudah indie dari dulu. kalau kata. Bener. That's Iya, why cara bicaranya beliau nih agak edgy ya Bang. Berarti Deftones sama Ahmad Ben yang paling wah ini diingat banget deh. Karena kebutuhannya gini, Defton udah dengerin nih. Cuman masih punya kaset kopiannya. Oh. Kita ngopi dari teman gitu kan, biar bisa dengerin Iya, gitu kan. Zaman yang kalau dulu, misalnya zaman dulu. dapat kaset aslinya itu yang di bawahnya itu udah dipatahin supaya nggak bisa Kerekam, Kerekam, ya kan, iya. biar tombol recordnya Iya. itu nggak bakal fungsi, bisa ya. kepencet. Yoi. Akhirnya yang bisa punya Ini masih kalau segel. ini kalau anak-anak Gen Z ini apaan sih yang Apaan? ngobrolin? Jadi Defton itu pada akhirnya punya nih sekarang Iya. akhirnya gitu kan. Yaitu di medio itu yang berkesan
2 kaset itu sih. Dan sampai hari ini masih kesimpan Mas kasetnya Mas. Udah hilang ya, gak tahu ya. Hilang pas pindahan rumah Mas. Aduh, sedih banget. Hilang. Berarti Ngulang lagi ngulang lagi Ngulang semuanya. Nyari-nyari Dicari lagi itu. dengan harga yang aduh Udah spektakuler Nggak masuk harganya. akal Iya. harganya sekarang Benar, gitu. ya. Berarti ya kayak tadi ya yang kita sempat obrolin juga kayak ya anak-anak sekarang sebenarnya bukan nyalain anak-anak sekarang ya karena teknologi memang sudah berubah. Teknologinya Benar, berubah. Maklum banget kalau memang mereka nggak tahu, mereka nggak ngerti, mereka bingung kaset itu caranya gimana, ngeplaynya gimana, CD itu mungkin salah satu yang mereka ngerti itu CD ya. Iya, makanya abis ini kita bakal Iya kan? belajar CD soal pun, CD juga, transisi. CD pun itu anak-anak sekarang kadang bilang gini, Mas beli kaset dong gitu kan. Kita kasih dong kaset kita. Enggak, yang bundar Mas. Apa yang bundar? Iya itu namanya CD. Iya Mas, kaset CD gitu kan. Beda deh, dulu kita ngomongnya bukan kaset itu CD aja. Ya, Oh bahkan karena mereka taunya kaset itu ya udah Kaset itu. CD. Wow. Itu Disinilah makanya. aku baru merasa tua. Ini makanya abis ini kita bakal belajar nih. Kan kaset udah kita obrolin. Iya. Kita bakal ngobrolin soal transisi ke CD juga. Betul. Sampai sekarang akhirnya yang naik lagi adalah vinil ya Mas Vinil. Bruri ya. vinyl. Iya, Vinil vinil gila sekarang ya. Ya, tuh naik Vinil. lagi. Jadi nanti Makanya. habis ini sahabat suara kita bakal ngobrolin soal transisi itu semua ke CD dan juga vinyl. Stay tune terus di 2SKS. 90,2 FM Suara Warga Indonesia. Balik lagi masih di 2SKS bareng sama Mas Bruri dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal awal-awalnya. Udah dari kaset terus akhirnya ada itu masanya mulai transisi ke CD juga. CD itu berarti udah mulai di akhir 90-an ke 2000 juga ya Mas ya? Sebenarnya tahun 90-an itu udah ada, cuman penikmatnya tertentu. Seperti halnya ketika dulu kayak kita nonton televisi channel nasional, di beberapa orang yang lebih Ya. punya parabola. Punya parabola. Iya, Bisa iya, dapat iya. TV Prancis. Yoi. Yang acaranya ngapain yuk kalau TV Prancis? Nggak tahu. Fashion TV. Nggak tahu. Nah, berarti akhirnya kalau misalnya kita ngomongin masa transisi juga, terus sekarang ini kan yang lagi naik itu vinyl. Kita ngobrol di vinylnya itu, ini kan mungkin kalau buat sahabat suara yang mikir, apakah vinyl itu kan kayaknya ribet ya kita Ribet banget. ngelihatnya ya gitu. Dan aku sampai hari ini masih berpandangan bahwa isi yang ada di dalam CD dan juga isi yang ada di vinyl itu sama. Sampai akhirnya berubah gara-gara waktu itu ada satu buah coffee shop gitu Mas Bruri di mana aku lupa, tapi di area Semarang gitu. Mereka memperbolehkan, Mas kalau mau coba vinilnya silahkan kok, nggak apa-apa. Aku nggak berani nyentuh dong. Boleh nggak Mas di play-in? Aku tinggal pakai aja. Ternyata semegah itu ya suaranya vinil ya. Bener. Iya, aku juga Suaranya tuh semegah itu. Kenapa ya mungkin balik lagi di analog ya kalau kita ngomongnya Analog, itu iya. itu adalah suara analog. Perbedaannya kenapa bisa segitu jauh ya Mas Bruri ya? Ketika kita ngomong terlalu perbedaan jauh nih, terlalu jauh itu kita balik lagi kok. Baliknya dalam arti gini, apakah si vinil atau piringan hitam tersebut di play dengan alat yang proper? Oke, Oke. satu Kan? itu. Ya. Misal kita ngomong standar nih gitu kan. Kalau standar ya pada akhirnya kita bakal dapat experience bedanya pita. Kadang ada desisnya nih gitu Iya. kan ya. Terus kalau umpama CD terlalu bersih Mas. Iya, Iya kan? Iya. Kalau di vinil ada sesuatu yang kok gini ya, kayak detail-detail apa itu Iya. kedengeran tuh. Makanya kan banyak di forum-forum kadang bilang gini nih, ketika kita dengerin musik atau live ya, album live format piringan hitam, seranya ketika kita memejamkan mata itu seperti ada di tengah-tengah Depannya konsernya. mereka. Iya, iya. Ya, itu vibe atau experience yang didapatkan dari vinil itu sendiri gitu kan. Tapi balik lagi, kualitas pressing vinil itu juga pengaruh juga ke suara. Dan warna-warna vinil itu juga iya. Itu menarik tuh Mas. Kenapa sampai akhirnya bisa sejauh itu kualitasnya, kan berarti tergantung si piringan hitamnya ini. Emang vinil sebenarnya bahannya dari apa Mas? Kalau untuk yang dulu di
gramafon ya yang ada corongnya itu. Itu kan yang namanya zaman dulu. selak itu kan. Kadang vinil piringannya itu sering disebut vinil batu. Karena itu tuh kalau mama jatuh pecah kayak piring. Kayak granit gitu kan orang-orang vinilnya dari bahan granit. Kalau orang-orang dulu bilangnya gitu tuh. Gitu. Nah, kalau mama si vinil ini sendiri kalau yang sekarang piringan hitam sekarang itu kan banyak hampir kayak ini nih PVC kayak plastik gitu kan. Oke. Ada kok banyak nih sekarang di reels Instagram yang, yang model kayak yang keluar donat warna gitu kan. gitu ya, Kasih kayak misisnya gitu Iya, kan. iya. Ntar ketika di press jadi kayak yang splatter pecah-pecah kayak gitu tuh. Iya. Jadi basic kayak plastik PVC kayak gitu. Dan perawatannya pun akhirnya jadi lebih mudah juga ya. Akhirnya gini. Ketika kita ngomong, "Mas, apakah vinil itu ribet sih?" gitu kan. Saya bakal jawab, "Enggak kok." Karena sesuai dalam artian gini. Masa iya kamu beli mahal, ngerawatnya susah? Kan kayak gitu ya. Paling ekstrim nih, kotor gitu kan. Atau wah mas aku punya ternyata kakekku punya vinil nih, tapi udah di gudang, dimakan rayap, covernya ini lembabnya nggak karuan, jamuran, cuci aja pakai sunlight. Dan aman tetap suaranya. Aman. Emang sunlight bakal ngilangin groove-nya. Nah, itu guratan-guratannya. data suara di dalam vinil itu berarti dari si guratannya itu. Groove itu sebutannya namanya. groove. Oh. Jadi itu kalau di mikroskop itu kan kayak jalur kayak ini nih. Iya, ada goyang-goyang Iya, gitu. benar, ada benar. frekuensinya. Oh, Kayak itu gitu. yang disimpan di piringan vinil itu, piringan hitam. Iya. Oh, selama guratannya itu tidak rusak, pasti tetap bisa di-play. Guratannya masih bisa, asalkan gitu kan. Kadang kan vinil ini rusak nih gitu kan. Gara-gara emang karena lecet nih. Lecetnya seberapa dalam. Oh. Gitu kan. Biasanya lecet di vinil yang kena groove itu satu bisa looping atau skip. Hilang aja gitu. Berarti kayak misalnya Skip itu loncat dia. lagunya lagi jalan, kepotong kayak kepotong. gitu. Ya, dia loncat ke kayak part berikutnya. Iya. Oke. Nah, kalau looping itu cuman bolak-balik di situ aja. Tatat, gitu kan. Apa lah itu looping tuh. Apa nih gitu kan. Kayak gitu tuh. Kalau cuman kayak Hairland gitu aja masih aman sih. Oh. Paling cuman ada suara ini nih. Noise gitu-gitu. Iya. atau kretek jagung bakar itu loh. Oh, Ya, kotor itu biasanya mah. Berarti secara simpelnya ya, ngebersihin vinil itu juga nggak perlu yang kayak perlakuan khusus yang harus pakai ini itu. kalau dulu tuh kan kita zaman CD ada cairan ya, khusus ada tuh cairan, Pak. kan ada itu yang ngejual tuh cairan CD. Beli di toko CD bajakan tuh ada Ya. cairan putih merek Sony. Ada. Cleaner Sony cleaner juga itu. nggak keluarin deh setauku. Itu buat ini. Habis itu ada juga yang buat optik. Iya, ngebersihin buat optiknya optik. yang ada sikat Sikatnya kainnya. kecil itu ya? Iya. Masa CD disikat ya? Nggak masuk di logika aku dulu tuh Mas. Itu kalau masih di kan pakai foam tuh. Iya. Cuman life hack-nya kan kadang orang pakai minyak kayu putih. Iya. Iya kan? Udah. Iya lagi tahu lagi. Iya kan? Sering banget ya bersihin ya. Iya, pakai minyak kayu putih. Foam itu kan mungkin anak-anak masih tahun-tahun 2000-an itu masih ngejamanin ketika main PS1 atau Ya. PS2. Masih kan rental masih dia foam itu buat Ya, dibersihin gitu kan. betul. Itu juga bisa buat ngebersihin CD kan sama, medianya kan optik ya. Kayak gitu. Kalau mau vinil jadi berarti nggak perlu dong. Tak balik lagi nih. Masa iya nih kamu beli vinil 1.500.000 juga kalau nyuci kamu sunlight terus gitu kan? Iya, Jangan dong. iya, betul. Itu kan kondisi khusus. Bener. Urgensinya Iya, udah iya. beda tuh. Bener. Makanya tadi aku nyontoin, aku nemu vinil punya kakekku yang di gudang. Iya. Udah berjamur. Ngebersihin itu. Cuman kalau memang kotornya sekarang, kalau memang yang kita punya koleksi itu kan kadang ini karena kelembapan tempat aja. Iya. Atau kadar curah keringat yang terlalu berlebih. Pas dipegang gitu ada Kita, air gitu, tangan minyak basah, gitu ya Mas. minyak ya. Oh iya. Mungkin insan paru-paru basah gitu kan. Insan paru-paru basah. Atau ketika orang teman kita yang habis makan gorengan tiba-tiba Aduh, bete banget sih kalau kan? itu mah. Itu Throw away. walaupun sudah dilap nih, Iya. tapi kan terkadang masih ada sisa minyak. Masih ada Iya. minyaknya. Pegang itu kan. Oke nih, masih tetap harusnya sebelum dibalikin dibersihin dulu. Oke. Baru masukin lagi ke sleeve-nya. Oke. Jadi kan biar si debu ini enggak Nggak ke bawah, Iya. nggak nempel. Nah, itu tadi berarti kan
cara ngebersihin CD, ada CD cleaner, foam apa semuanya gitu. Vinyl juga. Kaset itu gimana sih caranya? Kaset. Iya. Kaset itu yang penting ketika kita nyimpan. Sekarang ginilah. Anak-anak itu kan kadang gini nih. Biar estetik gitu kan ya. Natanya penempatannya di meja gitu kan, player, speaker, terus kasetnya taruh di pinggir dekat speaker nih. Oh iya. Hancur. Kenapa bisa hancur, Mas? Kok bisa? Kaset pita itu musuhnya magnet, Mas. Oh. Jadi medan magnet itu yang nyebabin si suara ini, pita ini nanti lama-kelamaan bakal hilang. Mendem dulu nih. Awalnya mendem, iya. Mendem lama-lama tuh. hilang tuh. Oh. Kipas angin, kulkas, TV tabung ya, tapi ya. Iya. Terus speaker. Iya. Jauhin aja. Berarti kalau bisa sebaiknya punya kaset di tempat yang jauh dari benda-benda magnetik. Betul. Terus kalau mama jamuran, iya pasti berjamur. Iya. Ya kan? Makanya aku tadi ngomong karena tempat penyimpanan kita satu dengan yang lainnya itu beda kelembapan. Oke. Kadang ada beberapa di raknya dikasih ini silika gel. Iya. Bekas beli sepatu, tas apa itu kan kasih situ. Terus ada lagi yang memang di treatment khusus per tiap satu kaset dimasukin ke plastik OPP lagi, setiap plastik OPP dikasih Niat sih. silika gel Iya. buat yang makanan yang kecil-kecil tuh. Iya. Ada tuh ya kayak gitu. Nah, buat ngebersihin sendiri gimana? Kita sahabat kaset kita apa coba, Mas? Apa tuh? Pensil dong 2B atau pensil pulpen 2B. pilot yang hexa. Hah? Oh, Oh, diputer diputer. aja. Dewa Siwa dong. Ces. Hare Krishna. Dewa Siwa Iya kan? jadi. Ya kan, Oh, berarti dia Putar-putar. ibaratnya itu Jadi, kayak dia kena udara. enggak. Jadi sebenarnya kan kita ngebersihin kan harus diputar terus. Iya. Jadi sebenarnya kita ngeplay kaset tiap harinya itu juga ngebersihin juga. Itu merawat. Iya. Tapi misal kita sekarang ini istilah gini, cuci mobil, cuci kering dan cuci basah gitu ya. Heeh. Kalau mau di play kan adalah membersihkan dengan ada suaranya gitu kan. Iya. Kalau mau kita nggak pengen ada suaranya nggak mungkin kan kita cobain satu-satu sementara kaset kita banyak. Iya. Ya udah kita masukin itu kita putar kalau nggak punya rewinder ya. Ah. Jadi nggak penting rewinder itu. Kalau memang kita di rumah punya ballpoint atau pensil 2B yang permukaannya hexa Iya. atau spidol lah Iya. tutupnya Iya. bisa tuh Oh. tek. Nah kita cek kasih ganjal tisu di gabusnya itu kan. Iya. Itu kan buat ngebersihin. Oh. Nah misal masih mendem nih gitu kan, kadang ada case Mas masih mendem nih, taruh freezer kulkas. Oh. Iya, dry clean itu. Oh. iya. Kasetnya aja, Enggak, iya, jangan itu- sama covernya. Itu beneran. Aku pikir itu tuh kayak cuman urban legend aja itu dimasukin ke freezer. Kayak ini ya, kayak apa? Sugesti aja ya. Iya, Ya, orang-orang dulu kan banyak tuh yang bilang taruh di masukin freezer. kulkas malam gitu kan, pagi kita ambil, kita angin-angin dulu sama dibersihin lagi, rewinder lagi. Heeh. Niscaya. Akan Bakal kembali seperti semula. Tapi misalkan ternyata suaranya kok tidak ada pengaruhnya, berarti emang si kaset itu Mau sudah nggak bisa sudah diapa-apain. usia. betul, iya. Wah, agak Atau kalau nggak sedih dicuci. tuh. Agak sedih buat teman-teman yang mungkin punya kaset yang udah lama banget, udah dengerin tipsnya dari Mas Bruri. Begitu Ya, dicoba. terus udah tak nggak ada cecil suara. tetep ra iso Mas Bruri. Yo wis wayahe kowe moro ning storeku tuku kaset anyar. Ya. Solusi tepat. Coba kasetnya apa yang rusak, coba ditanya di sini ada atau enggak. Bener. Gitu. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya sama Mas Bruri ini seru banget, langsung stay tune terus di 2SKS. 90,2 FM Suara Warga Indonesia. Balik lagi ngobrol bareng Mas Bruri dari Camstore ID. Jadi Yoi. kita sekarang mau ngobrol soal vinil yang akhirnya sekarang naik lagi Mas Bruri. Iya. Oke. Bahkan sekarang banyak salah satunya Mas Bruri juga yang bisa mendapatkan penghasilan dari vinil ini selain jualan as a DJ vinil. Iya, Keren. Itu aku baru pertama kali denger di Semarang tuh Mas Bruri DJ vinil. Apa itu? Itu mensubsidi hobi sebenarnya. Tapi gitu kan loh. seru Iya, jadi tapi kan nggak apa-apa. Iya. Berarti kan Iya, iya, iya. akhirnya ada alasan lagi nih. Iya, benar-benar. Oh, iya. ini tuh enggak. Iya. Siapa bilang itu buang-buang duit? Enggak nih loh. Ada nih loh. Iya, iya. Kenapa akhirnya vinil ini bisa naik lagi trennya kalau dari POV-nya Mas Bruri? Apalagi buat band-band sekarang ya. No, sekarang ada beberapa yang rilis fisik dan bahkan fisiknya bukan cuma CD tapi langsung vinil, Langsung vinil ya. edisi spesial. Jadi pada akhirnya semakin kesini suatu produk musik itu bukan cuman musiknya aja, tapi merambah ke bahkan merchandise gitu kan. Ya.
mungkin di era saya dulu dengan teman-teman merchandise itu ya kaos gitu kan. Benar, Tapi stiker lah, akhirnya, stiker. Tapi sekarang rilisan fisik analog itu misalkan wah eksklusif vinil nih gitu kan. Mereka cuma cetak berapa pieces nih gitu kan. Itu akhirnya hampir sama kayak para pecinta K-pop. Gimana tuh? K-pop itu kan akan memburu pernak-pernik. Oh ya. Ya kan, karena Stick kan like, stick like, dalam gitu, dalam gitu. ini Iya, dalam iya. CD-nya kan Ada foto box set, pack. ada foto bla 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 gitu kan. Kalau band metal bikin foto pack kan kayaknya Kak, agak males kurang sih. ya. Kita suka nih Gayanya ibarat. gini ya toh, Iya. nampani pelem ya toh. Nampani pelem gitu kan. Ya kan. Iya kan. Akhirnya dikejar kayak ini benda collectible item gitu kan. Oke. Oh, karena collectible itemnya itu ya, akhirnya, Mas akhirnya ya. jadi barang-barang koleksi gitu kan. Yang secara psikologis bikin pendengarnya bikin ngerasa punya experience tersendiri yang lebih Betul, dekat sama si betul. band itu. Aku yakin kok Oh. pastinya kalau untuk playernya ntar mereka nyusul kok. Yang selama kalau mau di Spotify kayak platform digital Spotify, iTunes kayak gitu kan, mereka bisa dengar si vinyl juga akan mereka display aja, pajang Dipajang aja. aja di Ah, kamar. iya, iya. Keputer Karena juga enggak. Kadang sayang buat muternya atau udah punya vinilnya tapi nggak punya playernya. Enggak apa-apa, gitu dulu. Iya. Biar vinilnya banyak, nanti baru ada di titik sepertinya udah saatnya nih Aku beli mendengarkan vinil nih. beli Iya. player untuk mendengarkan. Karena kalau di situ nggak bakalan bosen. Tapi kalau memang kita cuman udah beli player nih, Mm-mm. vinilnya cuma 2, bosen kita. Hmm. Paling ntar, halo Mas Rudi ya, Ya. Mas, aku VU, aku mau jual player gua. Iya 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 iya. iya, Buat iya. apa? Mm-mm. Upgrade iPhone gitu ya. Oh, upgrade iPhone. Iya. Ternyata lebih praktis dengerin lewat MP3 digital biasa, Mas. Yoi. Sering itu terjadi Sering kota-kota ya, Mas, besar, yo. Oh, berarti kalau saran Mas Brurira yang mau ngoleksi vinil, koleksi vinilnya dulu, Beli vinilnya sebanyak-banyak dulu. Apalagi baru kalau nanti beli playernya. apalagi kan case-nya gini, Hmm. terutama vinil-vinil band-band Indonesia ya. Iya. Mereka itu belum kecetak secara masif. Ya, Oke. ya betul betul. Kuantitinya. Iya, iya. Dikit-dikit limited lah, 300 iya. pieces, 500. Iya. Paling yang banyak berapa sih? 1000 paling 1000 2000 1000 itu udah kan banyak band-band banget ya, Mas. tertentu Iya. gitu kan. Ah. Habis dari situ kita scroll marketplace, Hmm. harganya udah gila-gilaan, Mas. 2 Wah, juta, iya, 3 udah juta. goib itu tiba-tiba ya. Maka di era-era belakang Mm-mm. harga oke lah, rare item nih gitu kan. Mm. Itu biasanya sudah melewati hampir 1 dekade biasanya. Oke. Oke. Sekarang orang barusan rilis semalam Mm-mm. Tapi pagi udah di habis. scroll di ini Iya. Iya sih. marketplace, harga udah. Udah gorengan ya Makanya harganya kadang ya. ada orang yang wah gorengan ya Mas. Aku jawab enggak kok, saya jualan CD, enggak jualan gorengan gitu kan. Iya betul. Iya betul. Karena kan kadang orang banyak juga akhirnya sekarang ya kita nggak ngomongin satu generasi atau siapa, bahkan semuanya FOMO-nya itu pasti ada. Iya kan ya, pada saat ada satu band rilis ini terus tiba-tiba oh ada vinilnya juga, masalah punya vinilnya itu nanti. Tapi pada saat yang kayak tadi kata Wisnu, rasanya itu lebih dekat Ya, pada saat itu kalau yang nggak gua bisa dibeli. Ya, kalau gue beli merchandise lo, itu menunjukkan kalau gue support nih. Iya, gue sesayang itu sama Iya. bandmu gitu. Kadang ada tips gini nih. Kenapa sih Mas kasih aku alasan Harus kenapa beli aku vinil. harus beli vinilnya, sedangkan kan aku lagunya udah hafal semua. Aku Ya. toh konsernya juga nonton gitu Iya. kan. Mm-mm. Aku merch-nya beli. Oke nih, kalau mau konser nonton kan kamu mensupport organize-nya. Betul. Ya kan, event Iya. organizer-nya. Iya. Iya bener kan? Iya, iya. Kalau masih artis mah fee-nya tetap udah dibayar kali, udah kelar. Heeh. Ya kan? Hmm. Tapi hubungan yang paling sentimental itu adalah yakinlah kalian mesti akan mengupayakan nih untuk dapat akses backstage. Iya, itu pasti tuh kalau di konser-konser tuh. Cari foto kan? Betul. Iya, betul. Terus setelah cari foto ngapain kalian? Iya. Upload dong, ngasih makan sosial media. Iya. Karena lapar terus tuh mereka. Benar. Interaksinya sama idolamu. Iya. Ya enggak. Enggak. Tapi pengen enggak kamu ke notice? Hmm. Tiba-tiba kamu datang, kamu ada obrolan nih. Hmm. Minta tanda tangan. Pasti Kamu beli Vinilku. vinil iya, ya. kamu pilih CD-ku ya, minta tanda tangan. Appreciate. Iya. Bahkan ada beberapa customerku yang sampai ada nih nato ini CD-room. CD-room. ini nih logo bandnya. Oh, logo band. Pada akhirnya dia dapat akses seumur hidup dia. Backstage. Yoi. Wow. Jadi ketika misal main nih, misal ini anak Semarang nih kita ngomong.
ketika main Semarang udah nonton aja. Ntar kontak kita. Kalau boleh tahu itu band apa, Mas? Apa? Bandnya. Bandnya ya band-band ini, band-band Indonesia, band-band independen lah. Oh, Kayak rahasia, nggak boleh tahu. Cara Lokasi tatonya di mana, Mas? itu adalah salah satu kayak apa ya, cara nge-treatment atau apresiasi dari band ke fansnya. Ya, Kan gila kan? Selagi tato itu masih nempel, Ya, kalau kita main datang. ya Datang nanti aja. kontak sama si Kak road manajernya Iya. atau apa kayak gitu kan. Udah Iya. tukar-tukaran. Terus ada lagi ya. Oh iya juga ya Mas. Tapi ada yang gini. Wah, enak nih. Tanda tanganin, ntar dijual pasti mahal. Aduh. Market value. Ya. Yep. Ada juga yang kayak gitu Ya, tuh. Pasti yang kayak ada, gitu pasti tuh. ada. Cuman satu dan lainnya gini nih. Iya juga ya Mas kalau dipikir-pikir, misal kan gini. Mas atau Mbak minta foto dong. Trat. Udah makasih ya. Paling kan berlalu. Pergi. Iya. Ya berlalu aja kamu. Dia pun juga berlalu, nggak bakal nginget-nginget kamu. Walaupun memang persentasenya kecil, Ya. tapi di tengah kerumunan itu dengan sama-sama niatannya minta foto, tapi kamu ada hal yang lain nih, kan kayak Iya. gitu kan? Atau misal basa-basi, basa-basinya apa ya? Pasti kan paling gampang gini. Album yang baru mau rilis kapan? Iya kan ya, ya. Iya, Ya, biasanya gitu. terus kalau aku si artisnya nih sing diajak foto nih, Nah. figurnya nih. CD-ku yang kemarin beli nggak? Ya terlalu basa-basi gitu. Iya, kan. iya. Tapi ketika tunjukin kadang malah dikejar, Mas, anunya nanti di tag yang namanya Oh. siapa kayak gitu ntar Iya. di fallback. Betul. Dari hal-hal sekecil itu, sesepele itu. Itulah salah satunya yang bikin akhirnya merch itu ya kayak CD, vinyl itu sekarang jadinya itu naik lagi karena itu juga. Itu juga. Hmm. Terus salah satunya adalah ada beberapa band yang emang musik mereka tidak bisa diakses di platform digital. Oh, mereka menjaga keeksklusivitasannya Iya. mereka itu ya Mas. Misal ya? nih salah satu contoh nih ya. Anak-anak sekarang kan penyuka kopi gitu Oke. kan. Coffee shop kan oke nih kalau mau kasih musik city pop nih. Iya. Ya kan? Ya. Tatsurio Masita pasti tahu kan? Ya, ya. Cari aja Spotify ada nggak? Hmm. Paling nggak albumnya apa? Big Wave aja. Ya. For You ada nggak? Oh, Nggak ada. Ada beberapa lagu-lagu lain yang Nah, kamu cuma bisa dengerin lewat sini aja. Iya. Iya. Oke. Karena sudut pandangnya kan gini. Bahkan sekelas itu pun ada sih beberapa banyak lagi band-band dari Amerika atau Eropa juga emang entaran aja lah di platform digitalnya gitu kan. Oke. Karena mereka benar-benar yang ketika kamu dengerin lagu kami di platform digital itu nggak bakal kena kok karena kompresinya kan tinggi. Iya. Sementara experience soundnya Iya, Oh, iya, nggak iya. bakal Untuk kena nih, ngedapetin maksudnya apa- feel-nya di kuping sampai ke hati gitu. apa Yoi. yang kami rasain, apa yang kami taruh di lagu ini itu nggak bakal nyampe kalau kamu dengerinnya digital. Makanya ada case juga untuk masalah piringan hitam itu kan juga ada yang kayak unofficial ya. Ya. Jadi sempet nih ngobrol sama teman gitu. Jadi loh itu adanya yang versi unofficial tuh gitu kan. Cuman emang sempet si bandnya itu dalam forum apa itu malah suruh ngebeli yang unofficial aja karena lebih liar gitu kan. Oh. Lebih raw kalau kata. Karena yang lisensi resminya aku juga baru tahu ternyata di beberapa negara khususnya di Eropa ya itu ada batasan frekuensi ternyata. Oh. Makanya kenapa bule-bule paling seneng kaset pita nih terutama cari yang made in Indonesia. Selain memang si band ini cuman versi kaset pitanya dirilis di Indonesia, tapi yang lainnya adalah master atau suara dari kaset di Indonesia itu very loud. Di los, Kenceng. sebenarnya di losin aja. Banget. Iya. Oh. Itu masalah hijin, legalitas lah ya segala macam ya Mas ya. Iya. Wow. Itu seru sih Oh, bahas berarti yang detail-detailnya kayak iya. gitu kita nggak tahu ya. Itu kalau itu nggak bisa nanti kita ngebahas di on air itu nggak asik tuh. Itu makanya nanti kita bikin off air sendiri. Seru itu ngomongin soal Yoi. vinil, ngomongin soal band Semarang juga. Gila. POV-nya Mas Brewery mesti kita respectin soal band Semarang. Tak support Mas. Pokoknya tak support. Kamu mau ngomong Iya. apa tak support At nanti. least wes kalau tau. buat kita berdua kayak oh ternyata ada juga yang mikir begitu ya. Ya. Karena selama ini tuh kita sebagai penyiar radio kayak ya itu tuh cuman cukup
cukup disimpan di hati. Ya, diobrolin berdua cukup diobrolin aja. berdua, cukup di internal aja gitu. Tapi kan mungkin nanti kalau jadi ya sama Mas Bruri, ini bisa dibilang sebagai pemerhati juga. Benar. Gitu kan ya gitu. Amin. Asik deh nanti ya. Itu next project kita deh, nanti kita obrolin lah Bersama itu. Mas Bruri. Jadi segini dulu obrolan kita Ya. tentang vinil, sahabat suara. Mungkin belum lengkap juga karena masih banyak lagi yang bisa dibahas di vinil. Sebenarnya aku penasaran juga tuh Mas Bruri, gimana sih produksian pakai vinil? Kenapa vinil harganya bisa mahal? Apakah karena produksi vinil tuh susah? Pasti, Mahal pasti, juga ketika rekamannya pakai vinil. Akhirnya berapa Ini. banyak juga di Indonesia Oh. yang bisa produksi vinil gitu. Sama satu lagi, perihal tadi ini nih. Akhirnya bisa si vinil itu namanya selektor ya. Main DJ pakai vinil gitu. Oh iya. Nah, Oh sebutannya selektor Mas. selektor ya. Oke. Jadi kayak pemandu lagu. Oke. Tapi pada akhirnya kan vape yang sekarang itu banyak nih sekarang DJ ini ya elektronik gitu ya. Mhm. Tapi kan lagunya itu aja. Iya. Dengan vinil pada akhirnya gini, kita akan menawarkan sesuatu hal yang ada loh musik yang ini nih. Indonesia juga punya loh yang jazz Ya. model kayak gini nih, Nah, gitu kan. Iya. Nah itu sebagai hal-hal yang apa ya? Ya tetap pada akhirnya orang Indonesia itu tetap senang joget gitu kan. Tapi perbendaharaan musiknya, pengetahuannya itu malah banyak orang luar lebih tahu dalamnya Indonesia daripada orang Indonesia sendiri. Gitu. Ini jadi pelajaran buat kita juga ini. Betul. Main-mainlah ke Calm Store nih, ngobrol sama Mas Ya, Bruri, ngobrol cek-cek aja. Nggak perlu ada vinilnya. kita, nggak perlu ada kita. Vinilnya mulai dari yang tahun jebut ini, tahun jebut banget. Ada. Paling tua kira-kira tahun berapa Mas vinil di sini Mas? Tahun yang paling tua itu Tadi ada yang gramafon, aku punya gramafon. Gramafon? Gramafon yang untuk yang untuk jatuh apa? pecah itu. Yang Jatuh dibilang pecah. tadi bahan batu. Vinil batu. Ya udah deh, ini kalau nggak di stop ini kayaknya ini Ntar dulu terus kasih ya? tahu dulu Oh, iya. Mas Bruri, ini tokonya Oh, ada iya. di mana biar sahabat suara bisa mampir. Jadi sahabat suara, toko saya ada di Jalan Pamularsih Barat 8 nomor 4 Semarang Barat, dekat sama Kelenteng Sampokong. Nah, Oke. Instagramnya, Instagramnya Camstore ID. TikTok ada nggak Mas? TikTok nggak mainan. Itu pokoknya nanti kita tag juga Ya. ya kan ya, kita bakal kasih juga di Instagram kita. Terima kasih Mas Bruri. Terima kasih Mas Bruri. Sama-sama, Mas Masku semua. Sampai Ya, ketemu terima lagi Mas kasih, Bruri terima ya. kasih. Lagi kasih. nanti, dan yang pasti juga Terima kasih juga buat sahabat suara. Kita ketemu lagi nanti, apalagi yang kita pelajari lihat nanti deh. Kita pamit dulu, Rio Dinata. Wisnu Wiratmaja. Bareng sama Mas Bruri juga dan produser Irsyad Maulana. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye bye.